Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Awwaluddin Fajar Maulana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu tokoh filsafat sejarah yaitu Abdul Hamid Siddiqui. Ya, Abdul Hamid Siddiqui adalah seorang tokoh filsafat sejarah terkemuka yang dikenal melalui karya-karyanya yang mendalam mengenai historiografi Islam. Abdul Hamid lahir pada tahun 1913 di India. Ia menempuh pendidikan tinggi di berbagai institusi terkemuka, termasuk Universitas Aligarh Muslim, tempat ia mengasah pemahamannya tentang filsafat, sejarah, dan studi Islam. Karirnya diwarnai dengan dedikasi pada penelitian dan pengajaran, di mana ia banyak berkontribusi dalam pengembangan studi sejarah filsafat di dunia Islam. Abdul Hamid dikenal sebagai seorang pemikir yang cermat dan kritis, yang mampu mengintegrasi perspektif keagamaan dengan analisis sejarah yang rasional. Kontribusinya dalam memahami dinamika peradaban Islam dan peran sejarah dalam membentuk identitas umat menjadikannya salah satu filsuf sejarah yang sangat dihormati. Ia wafat pada tahun 1978, meninggalkan warisan intelektual yang terus dikaji hingga saat ini. Dari karya-karya Abdul Hamid, buku Islam dan Filsafat Sejarah yang berjudul Tafsirut Tarik adalah karya yang paling dikenal dan menjadi rujukan utama bagi siapapun yang ingin memahami pemikiran filsafat sejarahnya. Buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Islam dan Filsafat Sejarah dan banyak digunakan di lingkungan akademis Islam. Dalam buku ini, Abdul Hamid menjabarkan secara sistematis pandangan dunia Islam terhadap sejarah, konsep sunatullah, peran kenabian, dan implikasi teologis filosofis dari peristiwa sejarah. Ia menganalisis bagaimana Islam memberikan kerangka imperatif yang khas terhadap dinamika peradaban, baik itu kemajuan maupun kemunduran. Pemikiran utama Abdul Hamid berpusat pada filsafat sejarah Islam, khususnya mengenai pandangan dunia Islam terhadap waktu, kausalitas, dan peran kenabian dalam sejarah. Ia berpendapat bahwa sejarah bukanlah sekadar kronik peristiwa, melainkan sebuah narasi yang memiliki makna dan tujuan ilahi. Menurut Abdul Hamid, umat Islam memiliki perspektif unik terhadap sejarah yang berbeda dari pandangan Barat, di mana sejarah dilihat sebagai manifestasi kehendak Tuhan dan bukan semata-mata hasil dari kekuatan material atau kebetulan. Abdul Hamid menekankan pentingnya konsep sunatullah atau ketetapan Allah dalam memahami dinamika sejarah. Ia percaya bahwa ada hukum-hukum ilahi yang mengatur naik turunnya peradaban dan bahwa umat Islam itu harus memahami hukum-hukum ini untuk belajar dari masa lalu dan membentuk masa depan yang lebih baik. Dalam pandangannya, kemunduran peradaban Islam tidak disebabkan oleh kelemahan inheren dalam ajaran Islam, melainkan oleh penyimpangan dari prinsip-prinsip Islam yang murni dan kegagalan untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sosial dan politik. Abdul Hamid juga menyoroti peran sentral kenabian atau nubuwah dalam sejarah Islam. Ia melihat para nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW, sebagai agen perubahan yang membawa risalah ilahi untuk memimpin umat Islam menuju kebenaran dan keadilan. Kehidupan dan ajaran para nabi, menurut Abdul Hamid, memberikan kerangka moral dan etika yang esensial untuk pembangunan peradaban yang makmur dan bermartabat. Dengan demikian, Abdul Hamid mengajak umat Islam untuk tidak hanya mempelajari fakta-fakta sejarah, tetapi juga untuk merenungkan makna filosofis dan teologis di baliknya. Sehingga sejarah dapat menjadi sumber inspirasi dan pelajaran untuk kemajuan-kemajuan peradaban Islam. Pemikiran Abdul Hamid sangat relevan bagi kita di era modern ini. Pandangannya tentang sejarah sebagai sunatullah mendorong kita untuk merefleksikan kondisi umat Islam saat ini. Sejauh mana kita telah mengikuti atau menyimpang dari prinsip-prinsip ilahi. Ini bukan hanya melihat ke belakang, tapi juga seruan untuk memahami bahwa kemajuan peradaban sangat bergantung pada keselarasan dengan nilai-nilai fundamental Islam. Abdul Hamid juga menantang narasi sejarah yang didominasi Barat. Ia mengadvokasi otonomi intelektual bagi umat Islam untuk menulis dan menafsirkan sejarah mereka sendiri, bebas dari bias yang eksternal. Ini krusial untuk membangun identitas diri yang kuat dan memulihkan rasa percaya diri di tengah berbagai wacana yang kadang mereduksi peran Islam dalam dunia sejarah. Pada akhirnya, warisan intelektual Abdul Hamid adalah pengingat bahwa sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga tentang masa depan. Dengan mempelajari sejarah melalui lensa filosofis dan teologisnya, kita dapat menarik pelajaran berharga, mengidentifikasi akar permasalahan, dan merumuskan solusi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip abadi.
Pemikirannya menjadi fondasi bagi upaya revitalisasi peradaban Islam.